Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa afiyatihi wa barakatihi summa ila hadratin nabil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa ahli baiti ajma'in wa ila ruwai masyayikhina wa ustazina summa ila muallib bihadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama karunia iman dan Islam yang dengannya kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa hidup dalam keadaan iman, menjalankan kehidupan ini dalam keadaan beriman, dan tatkala kita mengakhiri kehidupan kita akhiri dalam keadaan iman, dan ketika dibangkitkan, kita dibangkitkan dari golongan orang-orang yang beriman. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi agar dijadikan sebagai tauladan dalam hidup dan kehidupan, dan Rasul diutus merupakan sebagai pemuncak kekaguman. Artinya tidak ada kekaguman yang lain untuk kita jadikan sebagai orang yang pantas untuk kita kagumi, maka Allah hadirkan Rasul sebagai pemuncak kekaguman. Dalam sebuah ungkapan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jikapun engkau terpaksa untuk mengagumi seseorang, maka kagumilah seseorang itu setelah meninggalnya, sebab kalau dia masih hidup maka dia belum terhindar daripada fitnah. Semoga kiranya dengan semangat kita untuk mengenal Rasul sebagai ikhtiar atau upaya kita untuk melahirkan rasa cinta kepadanya, kiranya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali kita di dalam kajian sirah nabawi setiap subuh Jumat yang dilaksanakan oleh Forum Masyarakat Islam Pormis, yang ini merupakan pertemuan kita secara sistematis, secara runtun, karena kita tidak mengkaji tematik atau tidak mengkaji tema-tema, tapi kita mengkaji dari semenjak lahir Nabi sampai wafatnya Nabi. Bahkan sebelum lahir pun sudah kita kaji. Nah, alhamdulillah dalam fase pertama, tatkala kita mengkaji kitab
Ar-Rahiqul Makhtum ini karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri, maka nanti insyaallah kita akan mendapatkan secara utuh bagaimana Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu kita kenal. Jadi tidak hanya kita kenal beliau sebagai sosok, sebagai seorang rasul, tapi juga perjalanan kehidupannya pun juga kita akan kenal nanti. Dakwahnya, apa tantangan dakwahnya, kemudian sampai pada akhirnya ketika rumah tangga Nabi pun juga nanti insyaallah akan kita hadirkan di dalam kajian-kajian kita yang berikutnya. Alhamdulillah, pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu bab tentang akhlak masyarakat jahiliyah. Akhlak masyarakat Arab jahiliyah itu bagaimana? Paling tidak ada 6 yang nampak, yang kemarin itu telah kita bahas satu persatu. Yang pertama, akhlak yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah itu adalah kedermawanan. Kedermawanan itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Artinya, bagi mereka berbagi kepada orang lain itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan hati lah gitu. Tak ada kepelitan di situ. Sehingga nanti kita akan tahu bahwa Al-Hashim yang merupakan salah satu daripada kakeknya Nabi yang bernama Amru diberi gelar Hashim. Hashim itu artinya orang yang meremas roti. Jadi ternyata pada masa Hashim itulah para penziarah yang melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah itu dilayani dengan diberikan roti yang diperas. Maka dia diberi nama Hashim. Nama aslinya Amru. Jadi begitulah sangkingkan kedermawanan mereka itu. Jadi begitu juga nanti dengan Abdul Muttalib yang kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedermawanan itu sangat luar biasa. Mereka sengaja mengambil posisi untuk melayani siapapun yang datang di kota Makkah itu, atau untuk berziarah ke kota Makkah. Bukan hanya manusia yang dia berikan makan, bahkan hewan-hewan liar pun dikasih makan. Jadi Abdul Muttalib itu ketika ada orang datang disediakannya makanan, bahkan hewan-hewan liar pun dikasih makan. Itulah kedermawanan orang itu. Makanya disinilah nanti kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya ya, wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus, kata Rasul, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Ada akhlak itu. Jadi bukan berarti kosong terus mereka tak memiliki akhlak gitu. Ada akhlak mereka, dan akhlak mereka itulah merupakan nanti menjadi satu bentuk kekuatan untuk apa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, itu dia kedermawanan. Sehingga kedermawanan ini, ya, ini tidak lagi diragukan kepada mereka. Itulah akhlak mereka. Yang kedua, memenuhi janji. Nah, mereka kalau sudah berjanji itu betul-betul memahami bahwa setiap janji itu adalah hutang. Nah, jadi keterkenalan mereka dengan akhlak memenuhi janji itu, setiap apapun yang mereka sudah sepakati itu tidak akan pernah mereka ingkari. Bahkan nanti ketika pada masa Islam sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perjanjian. Ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian ada perjanjian ikatan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Ternyata memang mereka memegang teguh itu. Nah, beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu memang ingkar janji aja kerjanya, maka tak bisa dipegang itu. Jadi berjanji kepada Yahudi itu tak bisa dipegang. Yang ketiga, kemuliaan jiwa dan keengganan menerima kehinaan dan kelaliman. Jadi mereka itu saling menjaga. Kemudian berikutnya adalah pantang mundur. Nah, ini kalau sudah namanya harga diri, persoalan sekecil apapun itu tak akan bisa diselesaikan lewat di atas meja. Mesti berdarah-darah dulu baru selesai. Nah, itu pantang mundur orang tuh. Kemudian yang kelima adalah kelemah lembutan dan menolong orang lain. Nah, itu sama dengan sifat kedermawanan itu. Yang terakhir adalah kesederhanaan,
pola kehidupan masyarakat Badui itu. Jadi pola kehidupan mereka itu sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Artinya memang kehidupan apalagi pada masyarakat Badui, sehingga nanti pada masanya para sahabat itu begitu senang kalau yang datang ke majelis Nabi itu adalah orang-orang Arab Badui. Kenapa? Karena orang Arab Badui ini ya udah dia supel aja orangnya. Artinya kalau udah enggak bertanya dia, tak peduli dia, siapapun ada di situ gitu kan. Nah, pernah satu ketika dalam sebuah periwayatan dikatakan begini. Tatkala ada seorang Arab Badui datang ke dalam majelisnya Nabi, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat tuh?" Tanpa basa-basi. Sementara sahabat-sahabat yang lain itu begitu enggan atau begitu segan untuk bertanya kepada Nabi, untuk menatap wajah Nabi aja pun mereka tak sanggup. Nah, sehingga para sahabat itu begitu senang kalau ada Arab Badui. Sebab apa? Dapat ilmu mereka. Coba lihat bagaimana ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat. Pasti sahabat bilang, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka tidak akan jawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika ada Arab Badui itu, maka Arab Badui itu bertanya, "Ya Rasul, kapan kiamat?" Nah, habis itu berangkat dia, kencing dia di masjid. Nah, itu biasa itu Arab Badui itu. Seperti itu dia. Jadi bagi mereka itu sederhana aja. Artinya tidak terikat dengan protokol kehidupan lah kita bilang. Nah, seperti itulah kondisi yang terjadi. Nah, itu kesederhanaan pola kehidupan Badui. Nah, alhamdulillah itu sudah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Ini baterainya agak habis, tukar-tukar. Sudah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Rahikul Makhtum ini, nasab dan keluarga Nabi ya. Nah, ini kita sudah masuk ke nasab ini. Nasab itu artinya adalah silsilah ya. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan gitu ya. Banyak Al-Asy'ari bin Hasanuddin bin Ulung Sena bin Mensiang sampai kepada Pakih Komarudin, seperti itu. Nah, ini sebetulnya sangat penting ya. Kenapa di silsilah bangsa Arab itu, mereka itu kita tahu betul silsilahnya sampai kemana. Bukan hanya sampai kepada kakek, tapi juga sampai kepada kakek yang ke-12 sampai kakek ke-16. Kalau kita coba tanya sama kita, atau kita aja lihat ya, sampai mana lah kita tahu nasab kita ini kan. Fadli bin Ismail bin Saroni bin Ulug bin Adis. Nah, paling sampai Unyang, satu Unyang. Di atas itu tak tahu lagi awak gitu ya. Padahal kenapa pentingnya kita bicara tentang nasab ini? Dari nasab ini nanti kita akan tahu hasabnya. Jadi ada nasab yang diawali oleh huruf nun dan ada hasab. Hasab itu diawali dengan huruf H. Antara nasab dan hasab itu nyatu itu. Nasab itu garis keturunan, sementara hasab itu artinya adalah apa karya terbaik yang pernah ditorehkan oleh nasab itu. Maka nanti kita tidak akan heran tatkala kita tengok ayahnya biasa tak habis Quran, tapi anaknya bisa habis Quran. Coba lihat bagaimana kakeknya. Ada nanti garis keturunannya itu tadi, karya terbaik yang pernah dihasilkan oleh keluarga itu. Makanya kalau di dalam istilah ilmu kejiwaan kan orang kan melihat itu ya. Apa potensi yang ada pada diri anak itu tidak terlepas daripada pengaruh nasabnya itu tadi. Maka dalam Islam tak perlu pakai duit banyak-banyak kita nak menengok apa nanti yang terjadi sama anak kita. Itu lihat aja nasab kita. Lihat nasab dari ayahnya, lihat nasab dari emaknya. Itu nanti kita akan dapat melihat apa prestasi yang sudah ditorehkan oleh keluarga itu ketika di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Nah, masalah nasab ini sangat penting. Masalah nasab ini sangat penting kali. Ada nanti kita tengok anak-anak kita yang ada nasabnya tuh nanti ternyata di atas tuh ada nasab kedermawanan umpamanya.
Oh, ada keluarga mereka dulu pernah sangat dermawan orangnya. Ada nasabnya nasab kepemimpinan. Jadi meskipun ayahnya tidak masuk di dalam ranah politik, tapi tiba-tiba anaknya udah masuk di dalam ranah politik menjadi pemimpin. Sebab apa itu? Sebab mungkin di atas mereka itu ada nasabnya. Atau ketika ayahnya bukan seorang ulama, bisa jadi anaknya di ulama. Dan itu kan bisa tahu ya. Coba lihat bagaimana almarhum Tuksih. Anak-anak beliau, kita pikir tak dapat kita lihat siapa yang menjadi ulama. Tapi tengok bagaimana cucunya. Bagaimana cicitnya. Maka ada teman saya, Ustaz Fauzi, yang udah banyak nulis buku itu. Itu adalah cucu daripada Tuksih itu. Anak mungkin tidak, tapi cucu. Cucu tidak, mungkin cicit gitu. Nah makanya nasab ini sangat penting bagi kita. Jadi kalau nanti kita nak menengok apa yang potensi yang ada pada anak kita, pada cucu kita, tengok nasabnya ke atas. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Kalau saya pun tak pala banyak juga apa ini kan. Al-As'ari bin Hasanuddin bin Ulung Sena bin Tahabwa sampai gitu. Ada menyimpang. Al-As'ari bin Hasanuddin bin Ulung Sena bin Mensiang bin Imam Jawa, kemudian bin apalagi sampai kepada Pakih Komarudin. Artinya di situ kita akan dapat lihat, oh ternyata ada potensi ulama di situ, ada potensi kedermawanan di situ, ada potensi pemimpin di situ. Nah, jadi kalau kita nak menengok gitu aja, ada potensinya di situ. Nah, makanya ketika dalam satu dialog antara Raja Najasyi dengan Abu Sufyan, ketika Raja Najasyi sudah mendengar ada laki-laki yang sudah mengaku nabi di kota Mekah, maka dalam lawatan dagang yang dilakukan oleh Abu Sufyan itu, raja tersebut tanya kepada Abu Sufyan, Zul nasab, bagaimana nasabnya? Pasti yang ditanya mereka itu adalah nasabnya. Sebab apa? Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu nasabnya selesai semua. Tak ada nasabnya tak baik-baik. Sehingga ketika ditanyakan kepada Abu Sufyan, meskipun Abu Sufyan itu musuh bebuyutan Rasul pada sebelum beliau masuk ke dalam Islam, ya walaupun Abu Sufyan itu merupakan mertuanya Nabi itulah. Karena ada putri Abu Sufyan itu yang menikah kepada Rasulullah. Tapi ketika ditanya kepada Abu Sufyan, maka Abu Sufyan tak bisa menutupi kejujurannya bahwa benar yang ngaku Nabi itu nasabnya baik, nasab yang terbaik dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, kan gitu ya. Dari sebelah mana saja pun baik dia. Apakah dari kakeknya atau dari neneknya. Nah, kemarin tuh ada nanya siapa nama nenek Nabi kan gitu ya. Ini nenek Nabi dari Hashim atau nenek Nabi dari Abu Muthalib? Nah, nanti masuk ini kita cerita nasab itu. Nah, supaya kita tahu betul-betul Rasul ini kita kenal secara utuh tadi. Nah, maka disinilah pentingnya bagi kita untuk mengenal daripada nasab. Nah, cobalah nanti kita teliti, pulang nih nanti, coba ditulislah dari siapa, Muhammad Sis bin ini sampai ke atas tuh nanti nampak kita tuh nanti. Tanya sama ayah awak, tanya sama orang-orang yang tahu terhadap nasab keluarga kita tadi. Ini dulu atukku dulu ini apa yang dikerjakan? Ini dulu unyangku dulu apa yang dikerjakannya? Dan apa yang dikenal oleh orang ketika dia berada di kampung itu? Itulah nanti akan lahir hasab itu nanti. Ada karya terbaik yang akan kita lahirkan, itu menurut daripada garis keturunan yang kita buat. Jadi tak perlu lagi nengok retak tangan gitu kan. Tak lagi pala kita konsultasi dengan ahli kejiwaan, cukup nengok nasab aja, insya Allah kita tahu apa hasab kita. Makanya kalau kita sudah paham tentang nasab ini, menengok anak kita tuh kita tetap akan optimis. Itulah yang kita anggap dari bawah. Setiap anak adalah cahaya, Manalah mungkin aku akan bisa menjadikan anakku habis Quran sementara aku tidak habis Quran? Oh, jangan bilang. Manalah bisa aku jadikan anakku menjadi pemimpin sementara aku pun tak berpimpin? Oh, jangan bilang. Coba tengok di atas kita. Artinya potensi yang ada pada anak kita tadi jangan sebatas kita menengok apa yang kita lakukan. Boleh jadi bukan kita, tapi ayah kita.
boleh jadi bukan ayah kita tapi atuk kita, boleh jadi bukan atuk tapi onyang kita, sampai ke atas. Nah dari situlah nanti kita akan tahu itu dari antara nasab dengan hasab. Jadi nasab itu garis keturunan, silsilah, fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kemudian hasab itu adalah apa prestasi yang sudah ditorehkan oleh keluarga itu sepanjang perjalanan kehidupan keluarga itu. Baik, nasab dan keluarga Nabi. Kalau kita baca di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada 3 bagian tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 bagian dia. Nah, kalau kita tahu bahwa nasab Nabi itu nasab yang paling mulia. Makanya dimanapun Nabi itu diutus, itu tanahnya menjadi tanah yang mulia, bangsanya menjadi bangsa yang mulia, sukunya menjadi suku yang mulia, dan nasabnya menjadi nasab yang mulia. Nah, seperti itu dia. Jadi ada 3 bagian tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar sejarah. Ya. Sampai mana itu? Yaitu sampai Adnan ya. Jadi bagian yang pertama itu adalah seluruh pakar sejarah, seluruh ulama-ulama Syirah An-Nabawiyah itu sepakat bahwa nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada Adnan. Itu sepakat semua itu, tak ada apa namanya itu, tidak ada perbedaan pendapat, sampai kepada Adnan. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang mereka memperselisihkan antara apa itu nasab Nabi dari Adnan sampai kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu terjadi khilaf. Ya. Kemudian bagian ketiga adalah sama sekali tak diragukan bahwa di dalamnya ada hal yang tidak benar. Tak diragukan lagi bahwa di dalamnya ada yang tak benar. Apa itu? Dari Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai Adam alaihissalam. Nah, jadi inilah ulama itu membagi itu tadi. Ada bagian yang disepakati kebenarannya, kemudian ada bagian yang mereka perselisihkan, dan kemudian ada bagian yang sama sekali tak diragukan bahwa di dalamnya ada kesalahan. Ada kesalahan. Jadi kalau kita tengok biasanya itu silsilah yang ditulis-tulis itu kan sampai Adam, itu disebut tak disepakati itu. Walaupun di situ disebutkan situ dasarkan dalil Al-Qur'an. Tapi kalau para ahli sejarah itu tak sepakat di situ. Nah, yang sepakat itu adalah bagian yang pertama, sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan, maka Nabi itu dikatakan juga sebagai dari golongan Arab Adnaniyah. Dari golongan Arab Adnaniyah. Yuk kita tengok dulu ya. Coba perhatikan betul-betul ini. Ibu-ibu, coba ingat betul nasab Nabi kita ya. Saya bacakanlah ini. Saya bacakan. Untuk bagian yang pertama. Ini sampai kepada Adnan ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mas'ud bin Ma'ad bin Adnan. Jadi terakhir bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini bagian kesepakatan itu. Artinya tidak ada ulama-ulama sirah yang menselisih ini sampai kepada Adnan itu. Jadi ada beberapa ya. Nah, kita coba rinci terlebih dahulu ya. Ternyata silsilah yang kita kenal itu, nama yang sering disebutkan itu adalah nama lakopnya, nama gelar, bukan nama yang sebenarnya. Seperti Hashim, namanya Amru, atau seperti Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Saibah. Nah, itu dia. Nah, jadi gini, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak Abdullah. Abdullah itu adalah anak Abdul Muttalib. Nah, Abdullah itu dari 10 anak laki-laki Abdul Muttalib ada satu namanya Abdullah.
Dan 10 anak Abdul Muttalib itu, ada juga riwayat mengatakan 11, itu berasal dari 4 orang istri. Sehingga nanti Abdullah itu ada memiliki saudara kandung. Kalau saya sebutkan saudara kandung berarti seemak dan seayah. Kalau saya sebutkan nanti saudara seayah berarti saudara seayah saja. Atau seibu gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan dapat lihat dari 10 putra Abdul Muttalib itu ada 3 orang saudara kandung daripada Abdullah, termasuklah Abu Thalib. Makanya nanti Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Thalib agar memelihara daripada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sepeninggal daripada Abdul Muttalib. Nah, Abdullah itu anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah Saibah. Saibah itu artinya apa? Ketika dia lahir, di kepalanya itu ada tumbuh rambut putih. Nah, artinya uban lah. Ada menumpuk sedikit itu putih gitu. Bukan dicat ya. Bukan dicat. Kalau sekarang kan dicat gitu ya, jadi putih gitu. Ada menumpuk putih dia. Nah, jadi ketika sudah menumpuk putih itu, maka disebutlah dia dengan nama lakabnya itu Saibah. Nah, sementara Abdul Muttalib ini, kenapa disebut dengan nama Abdul Muttalib? Oh, ternyata Abdul Muttalib ini kan anak Hashim. Hashim itu namanya Amru. Hashim nih, ketika dia berangkat ke Yasrib, sebelum dinamakan dengan Madinah, menikahlah beliau dengan salah seorang daripada putri Yasrib, ya, putri Yasrib, putri Yasrib, seorang putri Yasrib dari Bani Najjar. Nah, ketika menikah, setelah terjadinya peristiwa pernikahan, maka sang istri tadi ditinggalkan oleh Al-Hashim, karena Hashim berangkat ke Syam untuk berdagang. Nah, sesampainya di Palestina, Hashim ini tadi wafat. Ketika dia wafat, maka sang istri sebetulnya sudah hamil. Sudah jadin berada di dalam rahim daripada istri daripada Hashim itu. Nah, itu dia tadi. Terakhir pada saat habis baterai. Yang kecil ya? Yang kecil itu. Kuat ya. Ganti-gantian. Jadi Al-Muttalib itu adalah saudara Hashim. Sehingga awalnya mereka tidak tahu bahwa Hashim ini punya anak di Yasrib. Ketika usia sudah beranjak belasan tahun, barulah dapat kabar bahwa Al-Muttalib memiliki keponakan, anak daripada Hashim. Maka dijemputlah. Berangkatlah orang tua ke Madinah, ke Yasrib. Lantas dijumpailah orang tuanya dan dikabarilah bahwa aku nak menjemput anak saudaraku. Siapa yang menjemput ini tadi? Al-Muttalib. Jadi bukan Al-Muttalib ya, tapi Al-Muttalib. To-nya itu yang tasdid, yang double. Muttalib. Nah, ketika sudah sampai, negolah sang ibu sebetulnya tak memberikan itu. Ya. Berada di Najjariyah. Nah, akhirnya dikasihlah kepada Al-Muttalib itu tadi. Lantas Al-Muttalib membonceng Saibah. Diboncengnya Saibah ini tadi ketika memasuki kota Mekah. Maka orang-orang katakan itu budaknya Muttalib gitu ya. Karena wajahnya beda dengan Muttalib. Wajahnya beda dengan Muttalib. Maka dikatakan itu budak. Maka dikatakan Abdul Muttalib. Abdul itu artinya budak, hamba sahayanya Muttalib. Celakalah kalian, kata Al-Muttalib, ini bukan budak, ini adalah anak saudaraku. Jadi nama itu lengket terus menjadi Abdul Muttalib. Nah, lengket terus menjadi Abdul Muttalib. Nah, itulah dia tadi ya. Namanya Saibah. Saibah ini tadi anak daripada Hashim. Hashim itu namanya Amru. Kenapa disebut dengan Hashim? Karena pada masa Hashim ini memegang
memegang pemelihara pelayan daripada Ka'bah, maka pada masa Hashim inilah dia memberikan makan kepada orang yang datang itu dengan meremas atau meremukkan roti. Nah, maka dia nama Hashim. Nama aslinya adalah Amru. Nah, Hashim ini adalah anak daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf itu nama aslinya Al-Mughirah. Kemudian Abdul Manaf ini anak daripada Qusay. Nama asli Qusay itu adalah Zaid. Kemudian Qusay tadi anak daripada Kilab, dan Kilab tadi bin Murrah. Murrah tadi anak Ka'ab, dan Ka'ab itu adalah anak Lu'ay. Lu'ay tadi anak Ghalib. Ghalib tadi anak Fihir. Nah, yang berjuluk Quraisy. Nanti inilah nanti cikal bakal akan menjadi satu kabilah. Fihir itu nanti menjadi Quraisy. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran surah Al-Quraisy itu berbicara tentang kakeknya Nabi. Betapa kakek Nabi itu begitu sangat luar biasa dalam rangka untuk mempertahankan agar silsilah keluarga mereka itu bisa sama-sama menjalankan bisnis dimanapun mereka kehendaki tanpa ada kecurigaan, baik dari Persia ataupun dari Romawi. Nah, itu sejarah nasabnya Nabi. Nah, kemudian bin Malik, ya. Fihir tadi anak Malik, Malik tadi anak An-Nadar. Jadi An-Nadar itu namanya Qais. Nah, kemudian Qais tadi anak Kinanah. Dan kemudian Kinanah tadi anak Khuzaimah. Khuzaimah tadi anak Mudrikah yang namanya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, itulah nasab Nabi SAW dari Rasulullah kemudian sampai kepada Adnan. Dan itu tidak ada perselisihan dari kalangan para ahli sejarah Islam. Tidak ada selisih. Artinya mereka semua sepakat bahwa Rasulullah itu sampai kepada anak keturunan Adnan itulah selesai. Nah, itu bagian daripada yang pertama. Nah, dari situ kita akan dapat lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah rahimakumullah, bahwa keluarga Nabi ini merupakan keluarga yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa keluarga Nabi ini. Kenapa seperti itu kita katakan? Dapat kita lihat tadi siapa-siapa orang-orang yang berada dalam nasab Nabi itu. Apa yang pernah dilakukan mereka itu, dan peran apa yang pernah mereka kerjakan semasa mereka hidup pada zamannya. Nah, sehingga para ahli sejarah katakan, jikapun Al-Mustafa tak diangkat sebagai nabi, dia juga udah menjadi orang yang mulia. Jadi bukan dikenakan beliau diangkat menjadi nabi itu menjadi mulia, bukan. Tapi tatkala tak diangkat pun beliau menjadi nabi, sebab nasabnya tadi memang nasab yang mulia. Bayangkan ketika Abdul Muttalib, nanti kita akan dapat lihat bagaimana peran serta daripada Abdul Muttalib dalam rangka untuk membangun daripada Ka'bah, melayani Ka'bah, penemu kembali daripada sumur Zam-Zam. Dan itu sudah diakui. Nah, sehingga disinilah di awal sudah kita katakan bahwa sesungguhnya setiap apapun nasab yang ada pada diri kita itu, kita akan dapat melihat ada hasabnya itu nanti. Apa prestasi yang sudah dilakukan oleh keluarga kita tadi. Saya pikir itu bagian daripada yang pertama, ya. Bagian daripada pertama. Nah, yang kemudian bagian yang kedua, ya, saya tidak mau memotong ini, kita tetap runut, kita akan kaji, ya. Bagian yang kedua itu adalah bagian yang diperselisihkan oleh para ahli. Apa bagian itu? Dari Adnan sampai kepada Ibrahim. Nah, itu diperselisihkan itu. Banyak itu kan. Bin Adnan sampai seterusnya. Bin Udad, bin Hamalsa, bin Salama, bin Aus, bin Baus, bin Kimwal, bin Ubay dan lain-lain. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah bagian yang sama sekali mereka tak sepakat. Atau mereka itu sama sekali tak diragukan ada kesalahan di situ. Dari mana itu? Dari bagian ketiga itu dari Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Adam alaihi
Adam alaihissalam. Jadi cara kita yang aman adalah, cara aman bagi kita untuk dapat memastikan bahwa nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup kita sampai kepada Adnan itu. Artinya jangan kita paksakan sampai kepada Ibrahim, atau jangan kita paksakan sampai kepada Adam alaihissalam. Kenapa? Karena sumber-sumbernya itu jelaslah, pastilah sumber-sumber yang tidak sahih gitu ya. Sumber-sumber yang tidak sahih atau sumber-sumber yang tidak jelas. Nah, untuk itu insyaallah ke depan kita akan lanjutkan lagi tentang keluarga Nabi ini, ya, tentang keluarga Nabi ini, dan sangat menarik sebetulnya. Paling tidak ada 2 keturunan atau ada 3 keturunan Nabi nanti yang akan kita bacakan ya, atau kita sampaikan, dari Hasim, kemudian Abdul Muthalib sampai turun kepada Abdullah. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini ya. Kita bahas sampai hari ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah, intinya adalah bahwa ibrah ya. Kalau kita belajar fikih sirah itu pasti yang terakhir itu adalah ibrahnya. Apa ibrah yang mau kita ambil ketika kita berbicara tentang nasab dan keluarga Nabi? Nah, sebagaimana yang sudah awal kita sampaikan bahwa di saat Abu Sufyan bertanya, di saat Raja Najasyi bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasabnya orang yang ngaku sebagai Nabi, maka Abu Sufyan katakan bahwa yang ngaku Nabi itu nasabnya memang mulia, nasabnya memang baik, nasab yang tinggi. Artinya memang begitulah yang dibenarkan oleh Raja Najasyi, sehingga pada akhirnya Raja Najasyi katakan bahwa memang setiap nabi itu nasabnya mulia. Ya, orang Najasyi itu kan orang-orang Nasrani ya. Nanti ada 2 peristiwa penting nanti akan kita bicarakan. Apa peristiwa penting yang terjadi dikala pada masa Abdul Muthalib itu. Nah, insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan. Saya pikir itu saja materi kita pada subuh hari ini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa mungkin kita berikan ruang untuk bertanya, ya. Tapi yang jelas yang penting bagi kita, perhatikan kembali nasab kita sehingga nanti kita akan tahu apa karya yang sudah ditorehkan oleh keluarga kita sepanjang perjalanan kehidupan orang-orang tua kita.